Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba bahas ini ya. Yang asesmen akhir bab 3 halaman 82. Nah, dari nomor 1 dulu. Nilai raport seorang murid ini 768766956. Yang ditanya rata-rata nilai muridnya. Ingat ya, kalau rata-rata itu nama lainnya mean. Nah, kalau rata-rata berarti kamu tambahin semua. Ini ditambah ini sampai nilai terakhir. Berarti 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 8 tambah 6. Terus per dibagi sama jumlahnya. Dia ulangan berapa kali itu murid ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulangannya sebanyak 10 kali. Nah, berarti kamu tambahin semua. 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 8 tambah 6. Hasilnya 68 ya. Dibagi 10. Itu adalah 6,8. Udah. Berarti rata-ratanya itu 6,8. Nah, sekarang coba yang nomor 2. Hasil ulangan matematika seorang murid itu banyaknya ini. Dia ulangan sampai ini terakhir. Terus yang ditanya mediannya. Median itu berarti nilai tengah. Ya, nilai tengah. Nilai tengah. Nah, berarti pertama kamu harus urutin dulu. Urutin dari nilai yang paling kecil. Ya, nilai paling kecil itu kan 5. Ini 5-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. 5-nya ada 3. 1, 2, 3. Habis itu 6. 6-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus 7. 7-nya ada 1, 2, ada 2. 7, 7. 8-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 9-nya ada 1. Nah, sekarang kamu hitung dulu. Jumlah yang di soal ini sama gak kayak yang udah kamu urutin? Ya, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 14 ya. Terus yang udah kamu urutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sama. Kalau udah 14 berarti udah benar. Ya, nah terus dia mintanya median. Berarti median itu nilai tengah. Setelah kamu urutin dari paling kecil, kamu pisahin ya. Karena ini 14 ya. 14 itu kan genap. Angkanya ada 14 angka. Ini 14 angka. Dia ulangannya sebanyak 14 kali ulangan matematikanya. 14 itu genap, berarti kamu pisahin. Kiri sama kanan harus sama. Ya, berarti 14 dibagi 2 itu kan 7. Berarti yang sebelah kiri itu 7. Yang sebelah kanan juga 7. Ini sih ya, nah 7 juga. Jadi mediannya, nilai tengahnya pas di garis ini. Set gitu. Berarti adalah ini yang ke-6 ditambah 7 bagi 2 ya, karena tengah-tengahnya ini kan 2. Ada 2 nilai. 6 tambah 7 itu 13 dibagi 2 6,5. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu daftar berikut menunjukkan data nilai ulangan matematika suatu kelas. Median dari nilai tersebut adalah
median ya yang ditanya. Berarti kayak tadi. Hasil setelah diurutkan, terus dicari nilai tengahnya berapa. Berarti sekarang karena bentuknya beda sama yang nomor 2 ya. Kalau nomor 2 kan langsung angka. Ini nomor 3 juga langsung angka, tapi dalam bentuknya tabel. Ada nilai, ada frekuensi. Frekuensi itu maksudnya banyaknya ya. Banyaknya data itu. Yang dapat nilai 3 2 orang, dapat nilai 4 2 orang, dapat nilai 5 3 orang gitu. Sampai dapat nilai 10 itu 1 orang. Nah, sekarang kamu tambahin frekuensinya. Ini ada berapa anak? 2 tambah 2 4, tambah 3 7, tambah 10 17, tambah 11 28, tambah 0 tetap 28, tambah 9 32, tambah 1 33. Ya, berarti ada 33 anak. Ini di kelas itu. Lalu 33 ya. Nah, sekarang kalau 33 dibagi 2. 33 dibagi 2. Apa tuh? Itu adalah 16,5 ya. Nah, maksudnya 16,5 ini berarti adalah nilai anak yang ke ini ya, yang ke 17. Karena kalau 33 itu kan ganjil. Misalnya kamu buat kayak gini, ini 1. Terus kalau 33 dibagi 2 itu biar sama, berarti yang sebelah kiri itu cuman sampai angka 16. Kan 1 sampai 16 itu ada 16 angka. Ada 16 anak gitu, anak 1 sampai anak ke 16. Terus sini anak ke 18 sampai anak ke 33. Itu juga ada 16 anak. Nah, tengah-tengahnya berarti anak ke 17. Sudah. Berarti anak ke 17 nilainya itu berapa? Ya, anak ke 17 itu nilainya adalah, nah kalau ini anak ke 2 tambah 2 4. Terus ini anak ke 4 tambah 3 7. Sampai sini anak ke 7 ditambah 10. 7 tambah 10 kan 17. Nah, berarti anak ke 17 dapat nilainya itu 6. Ya, anak 17 dapat nilainya 6. Ini. Atau kalau misalnya kamu mau pakai rumus langsung, bisa ya. Berarti kamu lihat ke mana? Di sini juga. Ya, itu kan 33 ganjil ya. Nah, karena ganjil kamu bisa pakai rumus ini. Itu kan kuartil 2 ya. Kuartil 2 itu sama kayak median nama lainnya. Nih, kuartil 2 itu median karena pas banget di tengah-tengah. Nah, ini. Berarti kamu pakai rumusnya 2 dikali 2 dalam kurung N tambah 1/4. Ya, berarti coba di sini 2 N tambah 1/4. Ya, kamu masukin. Oh, di sini deh. 2 N tambah 1/4. Jadinya sama dengan 2. N-nya itu adalah banyaknya data. Nah, nih, banyaknya anak di kelas itu berapa? Kan ada 33 ya. Berarti 33 ditambah 1 dibagi 4. Berarti 2, 33 ditambah 1. Itu 34. Terus dibagi 4. Jadinya 2 dikali 34 itu adalah 68. 68 dibagi 4 itu adalah 17 ya. Nah, maksudnya itu anak yang ke-17 nilainya berapa kayak tadi ya. Ini anak ke-2 tambah 2 4. Terus ini anak ke-2 tambah 3. Ini 4 ya, 4 tambah 3 7 tambah 10 17. Berarti anak ke-17 nilainya itu 6. Sama ya, kamu pakai cara apapun.
Nah, sekarang coba ke ini nomor 4. Itu tabel nilai ulangan sekelompok murid kelas 9A. Dalam bentuk tabel ya, ada nilai, ada frekuensi. Yang ditanya nilai rata-rata atau mean. Ulangan murid kelas 9A adalah nilai rata-rata ya, atau mean. Kalau tadi kan ini yang bukan bentuk tabel, kamu tinggal tambahin semua, terus dibagi sama berapa ini, ada berapa nilainya. Tapi sekarang soal ini maunya kamu cari rata-rata atau mean, tapi dalam bentuk tabel ya. Kalau dalam bentuk tabel berarti kamu kaliin, ini anak yang dapat nilai 4 itu 1 orang, berarti 4 dikali 1 itu 4, ditambah anak yang dapat nilai 5 ya, ini nilainya 5, itu ada 2 orang, berarti 5 kali 2 kan 10, ditambah ini emang kosong ya, nggak ada itu kelebihan bikin kotak ya. Nah, ini anak yang dapat nilai 6 itu ada 5 orang, berarti 6 dikali 5 30, ditambah anak yang dapat nilai 7 10 orang, berarti 7 kali 10 itu 70, ditambah anak yang dapat nilai 8 itu 4 orang, 8 kali 4 32, tambah anak yang dapat nilai 9 2 orang, 9 kali 2 itu 18, ditambah anak yang dapat nilai 10 1 orang doang, jadi 10 kali 1 itu 10. Nah, udah dapet semua hasil perkaliannya, kamu bagi ini, dibagi sama frekuensi, sama banyaknya anak di kelas itu berapa ya. Berarti 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 5 itu 8, 8 tambah 10 18, tambah 4 22, tambah 2 24, tambah 1 25, berarti ada 25 anak ya, 25 anak yang ikut ulangan itu. Nah, sekarang kamu tambahin yang atas sini, 4 tambah 10, terus ditambah 30, terus ditambah 70, ditambah 32, ditambah 18, sama ditambah 10, itu hasilnya 174, dibagi sama banyaknya anak tadi ada 25. 174 dibagi 25 itu adalah 7 sampai kayak 174 bagi 25 ya, berarti 6 ya, 6,96 ya, 6,96. Nah, sekarang jangkauan atau rentang, ini nama lainnya banyak ya, bisa disebutnya jangkauan, nanti kamu jangan bingung di soal kalau disebutnya itu jangkauan, bisa juga disebutnya range, bisa juga disebutnya ini rentang. Nah, tapi intinya sama aja, intinya itu kamu kurangi X maksimal dikurangi X minimal. Maksudnya itu X adalah nilai ya. Kalau nilai dilambanginnya dengan X. Tuh, X maksimal. Maksimal berarti yang paling besar. Kamu lihat nilai ini yang paling besar tuh nilai berapa? Nih, di antara 60, 45, 70, 95, 35, 65, 70. Yang paling besar adalah anak yang dapat nilai 95 ya, itu paling tinggi, enggak ada 100 tuh. 98 enggak ada, 96 enggak ada. Berarti 95 X maksimalnya, nilai paling tinggi ya. Sekarang X minimal, berarti X paling kecil. X paling kecilnya adalah anak itu dapat nilai 35. Jadi kamu kurang 35. Nah, jadi 95 dikurang 35 berapa tuh? 95 kurang 35 itu adalah 60 ya. Nih, berarti jangkauannya, rentangnya atau range-nya 60. Ya, kalau jangkauan kayak gini biar kamu nggak habisin waktu, lihat aja yang nilainya, frekuensi nggak usah ikut-ikutan ini. Nilainya aja kamu lihat, oh berapa nih anak yang dapat nilai paling tinggi gitu. Terus dikurang sama anak yang dapat nilai paling rendah. Nih. Nah, sekarang nomor 6.
6 itu yang ditanya adalah modus. Modus dari data tersebut adalah, ya, modus itu berarti nilai yang paling sering keluar, paling sering muncul kita. Nah, berarti kalau kamu lihat di antara ini nih, angka yang banyak banget, itu nilai yang paling kecil itu nilai berapa ya? Nih, nilai yang paling kecil. Ya, kan ini hasil ulangan matematika kelas 9B. Nilai paling kecil kalau nilai 3, nilai 2, nilai 1 nggak ada ya di sini. Paling kecilnya itu adalah nilai 4. Anak yang dapat nilai 4 itu berapa orang? Ini tadi 1, terus 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Karena anak yang dapat nilai 5 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Karena anak yang dapat nilai 6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak ya. 7. Sekarang anak yang dapat nilai 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, 9. 9 anak. Sekarang anak yang dapat nilai 8 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang anak yang dapat nilai 9 itu adalah 1, 2, 3, 3. Wah, ini ada yang belum dilingkari. Berarti ini nilai 6 ya. Nilai 6 itu ada 8 orang, berarti ada 8 anak. Bukan 7. Nah, ini 8. Nah, sekarang anak yang dapat nilai 10 itu ada 1, 2. Ada 2 anak. Ya, berarti anaknya itu ini ada 6 tambah 4 itu 10, tambah 8, 18, tambah 9, 27, tambah 2 itu 29, tambah 3, 32, tambah 8, 40 ya. Berarti ada 40 anak. Kalau kita hitung benar gak ada 40. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4. Ini 4. Terus yang ini ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya, 10 dikali 4 itu 40 benar. Ya, berarti itu ada 40 anak jumlahnya semua. Ada 40 anak. Nah, kamu diminta cari modus tadi ya. Modus itu yang paling sering keluar. Anak itu paling banyak yang dapat nilai berapa kita. Berarti yang dapat nilai 7 ya. Karena ada 9 anak, banyak banget. Kalau yang dapat nilai 4 cuma 6. Nilai 5 cuma 4. Nilai 6 cuma 8. Nilai 8 juga. Nilai 9 3. Nilai 10 2. Ya, berarti paling banyak yang nilainya 7. Itu ada 9 anak. Nah, sekarang nomor 7. Hasil ulangan matematika kelas 9 tercatat seperti pada tabel berikut ini. Rata-rata dari nilai tersebut adalah ya, rata-rata dari nilai tersebut berarti karena ini ditanya rata-rata atau mean ya, kamu kaliin anak yang dapat nilai 3 itu 3 orang, nilai 4 6 orang gitu. Berarti 3 kali 3 itu 9, ditambah 4 kali 6 itu 24, terus ditambah 5 kali 6 itu 30, ditambah 6 kali 12 itu 72, ditambah 7 kali 10 itu 70, tambah 8 kali 6 itu 48, tambah 9 kali 6 9 kali 4 itu 36, sama 10 kali 1 itu adalah 10, dibagi sama jumlah anaknya. Ini ada berapa frekuensi ya.
frekuensi banyaknya anak. Berarti 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1, itu ada 48 anak. Nah, berarti kamu bagi sama 48. Nah, hasilnya ini semua kamu tambahin. 9 ditambah 24 ditambah 30 ditambah 72 ditambah 70 tambah 48 ditambah 36 tambah 10. Jadi hasilnya 299. Ya, 9 tambah 24 tambah 30 tambah 72 tambah 70 tambah 48 tambah 36 tambah 10, ya 299 dibagi sama 48. 48 hasilnya adalah 6,229. Ya, 6,2291 ini harusnya. Berarti karena di jawaban yang mendekati itu ini ya, paling mendekati. Nah, sekarang nomor 8. Tabel berikut menunjukkan hasil ulangan matematika kelas 9D. Yang ditanya banyak murid yang mendapat nilai kurang dari rata-rata adalah, berarti kata kuncinya kamu perlu cari rata-ratanya dulu. Karena dia nanya berapa anak yang nilainya kurang dari rata-rata. Tadi cara nyari rata-rata, kalau dibentuk tabel ini kamu kaliin. Yang dapat nilai 5 itu 3 orang, dapat nilai 6 itu 8 orang. Tuh. Berarti 5 dikali 3 itu 15, ditambah 6 kali 8 itu 48, tambah 7 kali 10 70, tambah 8 kali 11 88, tambah 9 kali 6 24, tambah 10 kali 2 20. Dibagi banyaknya anak, frekuensi ya, berarti banyaknya anak itu 3 ditambah 8 11 tambah 10 21 tambah 11 32 tambah 6 38 tambah 2 40. Nah, berarti ada 40 anak. Nah, sekarang kamu tambahin semua. Iya, 15 tambah 48 gitu. 15 tambah 48 tambah 70 tambah 88 tambah 54 tambah 20, itu adalah 295. Terus dibagi sama 40 anak, dibagi 40, hasilnya itu 7,375. Nah, ini ya rata-ratanya kamu dapat 7,375. Tapi yang ditanya adalah ini. Yang ditanya itu ada berapa anak yang dapat nilainya kurang dari rata-rata. Rata-ratanya itu 7,375. Berarti yang kurang dari rata-rata adalah kurang dari ini, kurang dari 7,375. Kalau 8 kan udah pasti lebih ya dari 7,375. Ini angkanya depannya 7. Berarti yang 8 ini dia lebih dari rata-rata. 9 juga lebih, 10 juga lebih. Yang kurang ini adalah yang nilainya 5, yang nilainya 6, dan yang nilainya 7. Karena walaupun ini 7, sama-sama 7 ya, tapi dia rata-ratanya itu ada komanya di belakang. 7,375. Ada 3-nya tuh di belakang koma. Tapi ini anak itu cuma dapat nilainya 7. Berarti dia masih kurang dari rata-rata ya, masih di bawah. Berarti yang kurang dari rata-rata adalah ini anak yang nilainya 5 itu 3 orang. 3 ditambah anak yang nilainya 6 itu 8 orang, ditambah anak yang nilainya 7 pas, itu adalah 10 orang. Nah, 3 tambah 8 itu 11, 11 tambah 10 21. Ya, berarti 21 orang.
Nah, sekarang nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Yang ditanya median sekarang. Kita hitung frekuensinya dulu ya berarti. Berapa anak? Nah, 1 tambah 5 itu 6, tambah 10, tambah 10, tambah 4 itu 10, tambah 8, 18, tambah 10, 28, tambah 6, 34, ditambah 2, 36. Berarti anaknya itu ada 36 anak. Ya, yang ditanya itu median. Nah, median berarti ya, median itu kan nilai tengah ya, atau kuartil 2. Dan ini datanya adalah genap. Karena 32 kamu bagi 36 ya, jumlah anaknya 36 kamu bagi 2 itu adalah 18. Nah, kalau genap kayak gini berarti mediannya atau kuartil 2, kan ya, median itu kuartil 2, berarti ditambah sama 1, ditambah sama yang setelahnya nanti gini ya. Berarti mediannya itu adalah nilai anak yang ke-18 dan nilai anak yang ke-19. Terus dibagi 2. Ya, anak yang ke-18 itu ini maksudnya gini ya. Ini kan ada 36 anak. Berarti kalau kamu urutin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terus 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, ini ya, kan ada 36 anak tuh. Berarti tengah-tengahnya 36 dibagi 2 itu kan 18. Pas 18 ya. Berarti yang kiri kamu bagi 18 biar sama, ini kiri kamu bagi 18. Ini berarti kanan juga harus bagi 18. Ya, kan bagi 2. Nah, kita habis itu karena ditanya median, median berarti kan pas di tengah-tengahnya. Pas yang kamu bagi sini. Nah, itu adalah tengah-tengahnya, jadi nilai anak yang ke-18 ditambah nilai anak ke-19. Itu tengah-tengahnya. Ya, berarti anak ke-18 itu dapat nilainya berapa? Ini 1 tambah 5, 6, tambah 4, 10, tambah 8, 18 gini. Nah, dapat nih. Berarti anak ke-18 itu nilainya adalah 6. Ditambah anak ke-19 sekarang. Tadi nyampe sini kan 1 tambah 5, 6, tambah 4, 10, tambah 8, 18. Berarti di sini anak ke-19 itu nilainya adalah 7. Dibagi 2. 6 tambah 7, 13 bagi 2 itu 6,5. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini rata-rata nilai matematika 8 orang murid adalah 8,3. Setelah ditambah nilai matematika 2 orang murid yang ikut susulan, rata-ratanya jadi 8,2. Yang ditanya rata-rata nilai matematika murid yang ikut susulan. Nah, ya berarti pertama kamu kaliin dulu. Kaliin 8 orang yang ulangan duluan. Ini 8 orang, rata-ratanya itu 8,3. Sekarang kamu kaliin 8,3 dikali 8. Itu adalah 66,4. Habis itu kan ditambah nilai 8 orang ini sama 2 orang yang baru. 2 orang baru ini ikut ulangan susulan. Baru ikut dia ulangannya. Nah, rata-ratanya digabungin sama anak yang 8 orang ini.
Pas digabungin sama 2 orang yang baru, rata-ratanya jadi 8,2. Berarti awalnya ada 8 orang, wah ada 2 orang baru nih ikut susulan. Berarti 8 ditambah 2 itu kan 10. Jadinya ada 10 orang dikali. Nah, pas 2 orang itu ikutan ulangan susulan, rata-ratanya jadi 8,2. Nah, kamu kali deh. 8,2 dikali 10. Itu adalah 82. Yang ditanya rata-rata nilai matematika murid yang ikut susulan itu. Ya, berarti kamu kurangin ini hasil rata-rata anak yang ulangan pertama, terus digabung sama 2 orang yang susulan itu kan 82, dikurang sama ini yang 8 orang pertama aja yang susulannya belum ngikut. Nah, berarti dikurang sama 66,4. Nah, ingat ya, kalau pengurangan desimal kayak gini ada koma-komanya. Kamu biar gampang, kamu nggak terkecoh, nggak salah, kasih koma aja di sini, koma 0. Kan ini kalau koma 0 berarti angka 0 di belakang koma itu nggak ada pengaruhnya. Sama aja nilainya 82. Kamu bisa sebut ini 82 tetap. Jadi nggak ngubah angka itu. Berarti jadinya 0 dikurang 4 itu nggak bisa. Berarti jadi 10 ya. Pinjam ke sini. Jadi 10 dikurang 4 itu adalah 6. Nah, ini kamu udah pinjemin tadi ke 0. Jadi 11. 11 kurang 6 itu 5. Ini juga kamu udah pinjemin. Berarti 7. 7 dikurang 6 itu 1. Komanya di sini ya. Sini. Berarti 15,6. Nah, tapi yang ikut susulan itu adalah 2 orang. Berarti kamu perlu bagi 2. Nah, 15,6 dibagi 2 itu adalah 7,8. Berarti rata-rata 2 orang yang ikut susulan itu 7,8. Nah, sekarang ini ya. Ini yang kamu bisa kok kalau kamu teliti ya. Ini jumlah murid kelas 9B itu 32 orang. Terus pada ulangan matematika rata-rata nilai murid perempuan itu 79. Sedangkan rata-rata murid laki-laki 71. Jika rata-rata nilai murid di kelas 9B itu 74, maka berapa banyak murid laki-laki di kelas 9B? Ya, berarti kita buat misalnya dulu. Misalnya, karena kita nggak tahu berapa jumlahnya laki-laki, berapa jumlahnya perempuan. Dia cuma ngasih tahu rata-ratanya aja. Nih, yang diketahui malah jumlah total. Laki-laki ditambah perempuan itu 32. Nggak tahu ini 32 laki-lakinya 10 kayak atau laki-lakinya 15 kayak gitu. Nggak tahu. Itu yang diketahui kalau mereka digabung itu 32 laki-laki tambah perempuan. Nah, kita buat misalnya ini. Misalnya itu perempuan itu X atau huruf apapun bisa kok kamu pakai. Terus laki-laki itu Y. Nah, ini yang biasa dibuat permisalan itu X sama Y ya. Nah, sekarang ini rata-rata murid perempuan itu 79. Berarti perempuan itu kan tadi X. Jadinya 79 X ditambah rata-rata murid laki-laki itu 71. Tadi laki-laki itu Y, kita buat misalnya. Berarti 71 Y dibagi sama jumlah mereka. Jumlah mereka itu laki-laki tambah perempuan kan 32. Sudah sama dengan rata-ratanya. Rata-rata mereka itu adalah laki-laki gabung perempuannya, nilainya rata-rata 74. Nah, sekarang ini 79X dari sini ditambah 71Y. 71Y itu sama dengan ini 32 dikali 74 berapa tuh? 32 dikali 74. Iya, ini kamu tulis lagi dulu. 79X
tambah 71Y. Itu adalah 2368. Nah, kalau kamu cuma punya ini satu informasi aja itu masih kurang. Kita nggak akan ketemu sampai kapanpun ya, berapa laki-lakinya, berapa perempuannya. Nah, tapi kamu tadi udah dapat informasi satu lagi. Itu kalau ini jumlah muridnya ditambahin, perempuan tambah laki, berarti tadi perempuan itu X ditambah Y, ini X tambah Y itu adalah 32 orang. Nah, ini X tambah Y itu adalah 32 orang. Nah, sekarang cara yang pertama dari informasi ini, cara pertama, kamu bisa pakai eliminasi substitusi. Ingat ya, ini pelajaran kamu pas kapan? Kelas 7 apa 8? Ya, berarti ini dari sini 79X ditambah 71Y itu 2368. Terus X tambah Y itu 32. Nah, ini kan tujuan kamu biar ada yang bisa dicoret nanti. Berarti ini dikali sama 79-nya dikali sama 1. Nanti kan 79 dikali 1 itu tetap 79. Berarti angka bawahnya ini X-nya juga biar 79 harus dikali 79 ya. Kan ini 1. X-nya itu ada 1. 1 dikali 79. Nah, sekarang kamu dapat jadi 79 dikali 1 itu 79X. Tambah 71 dikali 1 itu 71Y. Ini juga 2368 dikali 1. Nah, sekarang yang bawah itu X dikali 79. Berarti tinggal kamu gabungin jadi 79X. Terus Y dikali 79 itu jadi 79Y. Nah, sekarang ini 32 dikali 79 itu adalah 2528. Nah, sekarang kamu kurangin ini biar bisa di sini ya. 2528. Nah, sekarang kamu kurang ini 79X dikurang 79X kan habis 0 ya. Berarti sekarang 71Y dikurang 79Y. 71 kurang 79 kan negatif hasilnya. Itu adalah min 8Y. Terus 2368 dikurang 2528. Ini juga minus ya. Karena ini 500, ini 300. Berarti minus nanti hasilnya. Nah, coba di sini 2528. 2368. Ini 0 jadi 12. Ini tinggal 4. 12 kurang 6 itu 6. 4 kurang 3 itu 1. Ya, 160 tapi minus. Karena 2368-nya di atas. Ya, min 160. Nah, Y-nya berarti ini minus bagi minus kan jadi positif. 160 bagi 8. Berarti kayak 16 bagi 8 itu 2, tambahin 0-nya 1. Udah. Jadi Y-nya itu 20. Tadi Y-nya itu kan kita misalin Y-nya adalah laki-laki. Sudah dapat. Jadi laki-lakinya itu adalah ada 20 orang anak. Ya. Kalau kamu mau cari yang perempuan berarti tinggal ini. Tadi dia ngasih tahu kalau jumlah murid kelas itu 32 orang. Berarti laki-lakinya 20. Berarti 20 ditambah berapa supaya hasilnya 32 anak. Berarti kan ini 20 ditambah 12 ya. Jadi yang perempuannya itu ada 12. Yang ditanya laki-laki, berarti 20. Ini cara pertama. Kalau cara kedua di mana ya? Di sini ya. Nih. Cara kedua, kamu ubah ini dulu. Itu kan X plus Y sama dengan 32. Ini X plus Y sama dengan 32.
Terus biar Y-nya pindah ke kanan, jadi X sama dengan 32. Ini tadi positif, Y-nya pindah ke kanan jadi negatif. Nah terus pindahin lagi biar Y-nya ini ke kanan tapi sendirian, berarti Y sama dengan 32. Nah X nya sekarang di kanan positif, pindah ke kiri jadi negatif. Nah sudah deh, berarti nanti X-nya, Y-nya itu sama dengan 32 dikurang X. Baru kita masukin ke persamaan yang ini. Tadi yang 79 X ditambah 71 Y itu 2368 dari sini ya. Ya berarti 79 X itu tambah Y-nya itu ini ya, udah kamu ubah jadi 32 kurang X itu adalah 2368. Nah terus 79. Aduh. Ini 79X itu tambah ini tambah 32 dikurang X itu 2368. Nah berarti 79 dikurang ini X nya kan ada 1. Nah 79 dikurang 1 itu 78. Berarti 78X tambah 32 itu 2368. Nah 78X ini 2368 dikurang ya, kan 32 nya positif, pindah ke kanan jadi negatif, dikurang 32. 78X jadi 2368 dikurang 32 berapa tuh? 2368 kurang 32 adalah 2336. Nah X nya berarti 2336 dibagi 78. Oh ya berarti dari sini dikali 71 ya nanti. Nah coba dikali 71. Ini yang tadi 71 Y. Nah terus Y nya itu kita ganti sama ini, Y nya itu 32 min X. Nah 71 dikali 32 itu 2272. Terus 71 dikali min X berarti min 71X itu sama dengan 2368. Nah sekarang kamu gabungin yang sama-sama X. 79 dikurang 71 itu adalah 8X. Terus tambah 2272 sama dengan 2368. Nah ini 8X sama dengan 2368. Ini 2272 tadi positif, pindah ke kanan jadi negatif 2272. Ya kamu kurang deh 2368 dikurang 2272 itu adalah 96. Berarti dapat X nya 96 dibagi 8. X nya berarti 12 orang. Nah X nya itu tadi kita misalin adalah ini, X itu perempuan,
Berarti perempuannya 12, laki-lakinya berapa tuh? Perempuannya 12, laki-lakinya ditambah berapa supaya hasilnya mereka 32. Ya, berarti ini adalah perempuannya 12, laki-lakinya 20 kan ya. 12 tambah 20 itu 32. Nah, berarti benar. Nah, itu 20. Ya, kamu bisa pakai dua cara. Akan sama nanti hasilnya. Nah, sekarang nomor 12. 12 itu adalah data berikut menunjukkan hasil ulangan bahasa Inggris kelas 9E. Murid yang mendapat nilai kurang dari rata-rata harus melakukan perbaikan. Dari data tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, ya, berarti karena ada kata-kata rata-rata, perbaikan, yang utama kamu harus cari itu rata-ratanya dulu. Ya, atau modusnya dulu juga boleh. Yang paling mudah menurut kamu. Nah, kalau dari rata-ratanya dulu berarti kayak tadi ya, yang dapat nilai 4 itu 4 orang, nilai 5 orang, nilai 6 orang, nilai 7 5 orang, nilai 8 3 orang. Berarti kamu kali 4 dikali 4 itu 16, tambah 5 kali 2 itu 10, tambah 6 kali 6 itu 36, tambah 7 kali 5 itu 35, tambah 8 kali 3 itu 24. Dibagi sama banyaknya anak, frekuensi itu 4 tambah 2 6, 6 tambah 6 12, tambah 5 17, tambah 3 20. Nah, kamu tambahin deh. 16 ditambah 10, terus ditambah 36, ditambah 35, tambah 24. Hasilnya adalah 121 dibagi 20. Itu sama dengan 6,05. Ini ya, ini berarti rata-ratanya atau meannya. Ya, terus yang kan dia nanya pernyataan yang benar yang mana? Kalau yang A itu jumlah murid yang ikut perbaikan ada 12. Tadi kan dibilangin di awal, murid yang mendapat nilai kurang dari rata-rata harus melakukan perbaikan kayak remedial gitu. Berarti berapa yang ikut remedialnya? Harus itu adalah anak yang nilainya di bawah rata-rata. Ya, berarti rata-ratanya itu 6,05 kan. Ini. Berarti yang nilainya di bawah ini 6,05. Kalau 8 kan udah pasti di atas ya. Berarti mereka udah lulus ini, nggak ikut remedial. Nilainya 7 juga udah di atas. Nih, berarti nggak ikut. Nah, nilainya ini rata-ratanya 6,5, nilai 6 berarti ikut remedial ya. Karena ini 6 pas. Sedangkan rata-ratanya harus 6,05. Ada 0,5-nya tuh. Berarti dia ikut remedial ini. Nilai 5 juga, nilai 4 juga. Berarti ada berapa anak tuh? 4 tambah 2 itu 6, tambah 6 itu 12. Jumlah murid yang ikut perbaikan 12 anak, berarti benar. Ya, yang A itu betul. Yang A ini benar. Kalau yang B ini dibacanya X bar ya. X bar itu artinya mean. Bisa kamu juga sebut juga rata-rata. Itu lambangnya kayak gini kalau di statistika, X bar. Nah, itu adalah 6,3. Dia bilang salah ya. Tadi kita udah dapat itu adalah 6,5 harusnya. Berarti ini yang B salah. Ini salah. Kalau yang C mo itu modus, berarti modusnya dia bilang 8. Kalau dibilang 8 berarti maksudnya anak yang dapat nilai paling banyak itu adalah nilai 8. Coba kita lihat. Ini nilainya 8. Frekuensinya 3. Maksudnya dapat nilai 8 itu 3 orang. Itu ya. Kalau kamu bandingin sama nilai yang lain, ini 3 dikit malahan. Ini ada yang dapat nilai 7, itu 5 orang lebih banyak. Nah, berarti modusnya itu harusnya 6. Karena nilai 6 itu didapat sama 6 orang. Paling banyak. Ini cuma 4. Ini cuma 2.
ini 6 banyak, ini 5, ini 3. Berarti modusnya bukan 8, tapi yang dapat nilai 6. Salah. Ya, ini salah. Sekarang nomor ini yang D. Benar gak? Dia bilang median. Itu median. Mediannya adalah 6,5. Mediannya 6,5. Berarti kamu perlu lihat dulu itu frekuensinya ada berapa anak. Berarti 4 tambah 2 itu 6, tambah 6 12, tambah 5 17, tambah 3 20 ya. Ada 20 anak. 20 itu adalah genap. Kalau genap tadi ya berarti kamu bagi 2 dulu. 20 dibagi 2 itu adalah 10. Karena genap kamu tambahin ini 10 ditambah setelahnya itu kan angka 11 dibagi 2. Nilai anak yang ke 10 ditambah nilai anak yang ke 11. Itu maksudnya. Nah, anak ke 10 dapat nilai berapa ini? Ini anak ke 4. 4 tambah 2. Nah, anak ke 1 sampai 4. Terus ini anak ke 5 sampai 6, kan 2 orang doang. 4 tambah 2 6, tambah 6 12. Nah, berarti anak ke 10 ada di sini ya, anak ke 10 sama 11. Nilainya itu 6. 6 tambah 6 bagi 2. Itu 12 bagi 2 adalah 6. Nah, harusnya medianya itu 6. Dia bilang 6,5. Berarti yang D salah. Ya, yang benar cuma yang A. Yang benar cuma yang A. Yang C salah, yang B salah juga. Nah, sekarang nomor 13. Nilai rata-rata tes matematika dari 14 orang murid di suatu sekolah adalah 7,0. 7,0 sama kayak 7 ya. Nolnya kan di belakang koma, itu enggak berarti. Terus bila nilai dono pada tes tadi ditambahkan, maka nilai rata-rata berubah jadi 7,0. Dari 7,0 jadi 6,8. Yang ditanya nilai dono pada tes matematika tadi itu berapa? Ya, berarti kamu kaliin dulu. Yang ikut tes matematika di awal cuma 14 orang. 14 dikali nilai rata-rata mereka itu 7. 7,0. Sekarang kamu kaliin 14 dikali 7,0. Berapa tuh? Sama kayak 14 kali 7 kan. 14 kali 7 itu 98. Habis itu bila nilai dono pada tes tadi ditambahkan, dono ini cuma 1 orang ya. Berarti tadi ada 14 orang, masuk si dono nih 1 orang. Berarti ada 15 orang sekarang. Itu dikali rata-ratanya pas si dono masuk, awalnya 7 jadi 6,8 rata-ratanya. Nah, itu berarti kita kaliin. Pas dono masuk itu jadi ada 15 orang dikali rata-ratanya jadi 6,8. 15 kali 6,8 itu berarti 0, 4, 12, 0, 3, 9. Jadi 0, 2, 10. Ya, berarti jadi 102. Nah, sekarang yang ditanya nilai dono pada tes matematika tadi. Dono itu kan cuma 1 orang. Berarti kamu kurang. Ini yang nilai pas digabungin sama rata-rata. Nilai murid yang awal digabung sama nilainya dono, berarti 102 dikurang sama nilai awal yang cuma 14 anak, si dono belum masuk, belum digabung, kurang sama nilai awal, berarti jadi 102 kurang 98 itu adalah 4. Berarti nilainya dono itu 4. Nah, sekarang nomor 14. Nilai rata-rata sekelompok siswa itu 85. Setelah digabung dengan 30 anak yang nilai rata-ratanya 80, maka nilai rata-ratanya sekarang 82. Ditanya banyaknya siswa pada kelompok semula. Kelompok semula berarti kelompok awal. Ya, kita nggak tahu berapa kelompok awal itu isinya berapa anak. Berarti kamu bisa tulis A, bisa tulis N, bisa tulis X. Terserah kamu ya, kalau huruf ini bebas. Nah, berarti kita coba pakai N, boleh. N itu atau S saja kan, siswa ya. Ini siswa itu S dikali sama
nilai rata-rata anak-anak yang pertama itu 85. Itu berarti S dikali 85 kan 85 S. Tinggal kamu gabungin aja. Nah, terus setelah digabung dengan 30 anak yang nilai rata-ratanya 80, maka nilai rata-ratanya sekarang itu 82. Ya, berarti ini S tadi ditambah sama 30 anak dikali rata-ratanya. Oh, ini dipisah. Berarti 30 anak. 30 dikali sama rata-rata 30 anak itu 80. 30 kali 80 itu 3 kali 8 24. Tambah nolnya 2. Dah gini ya. Terus pas digabungin nanti rata-ratanya itu adalah 82. Nih, tugas kamu cari S-nya. S-nya itu adalah siswa yang awal itu ada berapa anak. Ya, berarti bisa kamu kayak gini. S dikali 85 nih, ditambah ini 30 kali 80. Ya, 30 anak itu kan rata-ratanya 80. Dibagi sama jumlahnya kita nggak tahu tuh. Jadi ada berapa anak. Ini yang awal kita nggak tahu, berarti tadi misalnya S ditambah 30 anak yang baru. Itu rata-ratanya jadi sama dengan 82. Nah, sekarang kamu kaliin dulu S kali 85 tadi ya. 85 S ini. Terus 30 dikali 80 itu 2400. Terus dibagi, atau nggak usah dibagi, bisa 2400 ini ya. 8 S dikali 82. Nih, sekali 82 itu berarti 82 S. Terus ditambah 82 dikali 30. Berapa? 82 kali 30. Ini 6, ini 24. Berarti 2400 ya jadi. Nah, sekarang kamu gabungin ya sama-sama huruf. Berarti 85S. Ini 82. Tadi di kanan itu positif. Kamu pindah ke kiri jadi negatif. 82S sama dengan, nah ini, oh ini 286 ya. 248. 246. 82 kali 30 ya. 82 kali 3. Ini 6 ya, 246. 2460. Nah, terus ini 2460 yang angka aja digabung sama yang angka aja juga. Ini 2400 nya positif kan di kiri, pindah ke kanan jadi negatif, min 2400. Nah, 85 dikurang 82 3 ya. 3S sama dengan 2460 dikurang 2400 berarti 60. Nah, S nya berarti 60 dibagi 3. S nya itu gini aja ya, berarti S nya itu 60 bagi 3 adalah 20. Nah, jadi murid awal itu nih semulanya siswanya ada 20 siswa. Nah, sekarang coba nomor 15 ya. Data hasil ulangan matematika 5 orang murid itu adalah 8, 7, 10, 8 ditambah X ya. Kenapa ditambah? Karena kita bakal nyari rata-rata. Rata-rata itu kan kamu tambah semua terus dibagi sama banyaknya gitu, sama berapa kali dia ikut ulangan.
dibagi sama frekuensi. Nah, dia ulangannya itu sebanyak 5 kali. Ya, 8 tambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah X. Ini, kamu tulis di sini. Terus per frekuensinya itu 5 orang. Muridnya ada 5 orang yang ikut ulangan. Nilainya itu ada nilainya 8, nilainya 7, nilainya 10, nilainya 8, dan nilainya X yang harus kita cari. Itu anak kelima, nilainya nggak tahu. Itu rata-ratanya 8. Nah, sekarang kamu tambahin 8 tambah 7 itu 15, tambah 10 25, tambah 8 33. 33 ditambah X ini kita nggak tahu. Sama dengan 5 dikali 8 itu adalah 40. Berarti X-nya 40. 33 ini positif, pindah ke kiri, pindah ke kanan. Jadi negatif. Nah, berarti X-nya itu 40 dikurang 3. 33 adalah 7. Nah, jadi nilai X itu, nilai anak yang terakhir adalah 7. Nah, sekarang 16. Diagram batang tersebut menunjukkan nilai matematika yang diperoleh 20 murid pada suatu kelas. Yang ditanya rataan atau mean, rata-ratanya ya. Itu ada 20 anak. Berarti kamu kaliin. Ini yang dapat nilai ya. Ini nilainya, ini frekuensinya. Berarti maksudnya adalah yang dapat nilai 3 itu 2 orang. Berarti kamu kaliin 3 dikali 2 itu 6, ditambah yang dapat nilai 4 itu 3 orang. 4 kali 3 12, tambah yang dapat nilai 5 itu 6 orang. 5 kali 6 30, tambah yang dapat nilai 6 itu adalah 4 orang. 6 kali 4 24, ditambah yang dapat nilai 7 ini 2 juga ya, dapat nilai 7 ini. 7 kali 2 berarti 14, tambah dapat nilai 8 itu adalah 3. 8 kali 3 itu 24. Kamu bagi sama jumlah anaknya. Nah, ini jumlah anaknya 20 anak. Nah, sekarang kamu tambahin semua. Ini 6 tambah 12 itu 18. 18 tambah 30 48. 48 ditambah 24 itu adalah 72, terus ditambah 14, terus ditambah 24, jadi 110 dibagi jumlah anaknya 20. Ini kamu coret nolnya, kan sama-sama 1. Yang penting harus adil kamu coretnya. Jangan yang atas coret 2, misalnya 1100, yang bawah cuma coret 1. Nah, ya berarti jadi tinggal 11 bagi 2. 11 bagi 2 adalah 5,5. Nah, nilai rata-rata mereka berarti 5,5. Nah, sekarang nomor 17. Perhatikan diagram berikut ini. Nah, diagram menggambarkan hasil panen padi di suatu wilayah. Rata-rata hasil panen padi per tahun adalah per tahun ya. Ini ada tahunnya 2001 sampai 2005. Ini tahun. Kalau yang ini frekuensinya, banyaknya hasil panen berarti dalam ton. Nah, sekarang itu 2001. Biar warnanya nggak sama ya. Ini 2001 itu ada ini 6 ton, berarti 6 ditambah 2002 itu ada, karena ini pas di tengah-tengah sini ya, ada 3 ya, berarti kan di sini antara 2 sama 4 itu 3, ditambah 2003 berapa nih, garis sini, berarti antara 8 sama 10 itu 9, karena 2004 garis ini ya, dia pas di 4. Terus ditambah 2005 garis sini. Siap. Antara 10 sama 12 itu 11. Tambah 11. Jangan lupa dibagi ya, karena dia nanyanya rata-rata.
dibagi sama berapa tahun itu, dari 2001 sampai 2005. 2001-nya sama 2005-nya dihitung ya, jangan kamu nggak hitung. Berarti 2001 ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahun yang dihitung. Berarti kamu tambahin deh. 6 tambah 3 itu 9. 9 tambah 9, 18. Tambah 4, 22. Tambah 11, itu 33. 33 dibagi sama 5. 5 tahun. Ya, 33 bagi 5. Itu dapat 6. Ini 33. Ini 6. 30. Nah, dapat 6,6. Ya, 6,6 ton hasil panen per tahun rata-ratanya. Dan sekarang nomor 18. Umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari menteri dan gubernur adalah 47 tahun. Apabila umur rata-rata para menteri adalah 50 dan umur rata-rata para gubernur adalah 45, maka perbandingan banyak menteri dan gubernur dalam kelompok tersebut adalah ini ya. Kita nggak tahu sama sekali berapa menterinya, berapa gubernurnya, berapa. Yang diketahui cuma rata-rata gabungan mereka. Ini 47. Terus rata-rata menteri itu 50, rata-rata gubernur itu 45. Berarti kita misalin aja ya. Kalau menteri itu M, terus gubernur itu G. Nah, berarti dia udah ngasih tahu kalau menteri itu 50 rata-ratanya. Berarti 50 M ditambah, kalau gubernur itu 45, artinya 45 G. Itu dibagi sama jumlah mereka. Jumlah mereka itu kan kita nggak tahu. Berarti tulisannya menteri tambah gubernur. Nah, sama dengan rata-rata gabungan mereka. 47. Nah, sekarang 50 M tambah 45 G. Terus sini itu kamu kaliin deh. M dikali 47 itu berarti 47 M. Terus ditambah G dikali 47, berarti 47 G. Nah, kalau kamu sambungin, satuin yang sama hurufnya. Ini M sama M. Berarti 50 M. Ini 47 tadi positif, pindah ke kanan, jadi pindah ke kiri. Jadi negatif 47 M. Terus sama dengan ini 47 G. Ini 45 nya tadinya positif, kamu pindahin ke kanan jadi negatif 45 G. Nah, ini 50 dikurang 47 itu 3 M. Terus 47 dikurang 45 itu 2 G jadi. Nah, karena yang ditanya adalah perbandingan banyak menteri dan gubernur, menteri dulu ya yang ditanya. Berarti ini menteri, ini kan maksudnya 3 M, berarti kayak 3 dikali M. Ini juga 2 dikali G, karena bentuknya perkalian. Kalau kamu nulisnya ini menteri banding gubernur, gubernurnya jadi di bawah, itu sama dengan ini 2 banding ya per 3. Berarti yang tadinya perkalian kalau ditaruh di bawah jadi pembagian nanti. Nah, gini berarti menteri banding gubernurnya itu adalah 2 banding 3 ya. Pecahan gini bisa dibuat ke perbandingan jadi 2 banding 3. Nah, terus 19. Rata-rata dari 18 bilangan adalah 0. Jika bilangan 109 dan min 19 dimasukkan ke dalam kelompok bilangan tersebut, maka rata-ratanya menjadi, berarti 18 bilangan dikali 0 itu adalah 0. Terus bilangan 109 dan min 19 dimasukkan ke kelompok itu.
Berarti 109 ditambah min 19 itu berapa? 109 jadi min ya, min 19. 109 kurang 19 itu adalah 90 ya.